lanjutkan. Sebelum Prabu Borosmora menumpahkan air di tanah Panjalu ini, kan ceritanya Borosmora muslimnya berburu ke Serina Ali, dirinya nggak muslim. Dia selalu nantang orang. Jadi yang gagah siapa? Saya tantang. Jadi kalahkan terus sampai nantang Serina Ali. Jagoan teh banyak. Akhirnya kalah sama Serina Ali, jadi muslim. Serina Ali muslim lah, Prabu Borosmora sama Serina Ali. Nah selanjutnya Pak, kalau misalkan apa tadi siapa ini sang Hyang Kuning? Ya, Prabu Haryan Kencana. Haryan Kencana kan punya kelebihan dari danau tadi. Ya. Kalau yang seorang lagi adiknya siapa Pak? Adiknya ini Prabu Haryan Kencana. Kalau kakaknya Prabu Haryan Kuning. Ada makamnya tuh Pak? Ada makamnya di Kapunduhan. Oh jadi nggak di sini, nggak satu lokasi? Beda. Nah itu ujungnya gimana Pak itu dari adik kakak ini? Ya, ujungnya bersatu. Oh akhirnya bersatu. saya sedang berada di Cipulengkong yang terletak di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Dan lokasi ini sangat tinggi ya untuk dilihat dari
penyebaran agama Islam. Yang terkenal di sini adalah Prabu Boros Ngora. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke lokasinya yang dijadikan sebagai tempat petilasan dan juga makam kalau nggak salah. Nanti kita akan mencari penunggu atau pengurus di tempat wisata ini untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana sejarah di Situ Lengkong ini, juga siapa saja tokoh-tokoh yang pernah membangun dan merintis penyebaran agama Islam khususnya di Jawa Barat. Ikuti terus video ini supaya Anda mengetahui sejarah di tempat ini. Lokasi tempat ziarah ya, kita menggunakan jasa perahu yang bisa kita sewa di sini. Pemirsa, sekarang saya baru tiba di Pulau Situ Lengkong ini. Di sini kita ada pintu gerbangnya ya. Menggali informasi di anak tangga ini berjumlah 83 yang melambangkan isi ayat dalam surat Yasin yang berjumlah 83 ayat.
makam kuno ya. Tapi kita belum tahu nih makamnya siapa. Nanti akan kita tanyakan ke juru kunci di sini. Saya sudah berada di Pulau apa kan namanya Pak? Nusa Larang namanya. Nah ini saya sudah ditemenin oleh Pak Ustadz Pak Abdul Aziz yang akan memberikan penjelasan lebih banyak tentang sejarah di sini. Kemudian juga akan menjelaskan semua yang terdapat di Pulau Nusa Larang ini, dari mulai makom ya, kemudian apalagi patung gelar, ya, patung macam. Nah nanti akan dijelaskan oleh Pak Ustadz Abdul Aziz dari mulai pintu masuk sampai ke area-area makam para tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Pulau Nusa Larang ini. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ustadz, jadi begini, ini saya ingin tahu banyak ya untuk sejarah-sejarah di Pulau Nusa Larang ini. Nah ini lokasinya ini di mana nih Pak? Daerah mana nih Pak? Ini lokasinya masih Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu. Kalau di seberangnya kampung Padu, kampung untuk jembatan. Nah ini kawasan ini merupakan hutan lindung Pak ya, mungkin dilindungi pemerintah Pak ya, situs ya, sebagai situs itu. Dan seluas 16 hektar ini ya masih hutan lindung. Hutan lindung ya yang harus dilestarikan. Nah kemudian Pak Ustadz Abdul Aziz ini selaku apa Pak di sini Pak? Insya Allah Pengurus Pak ya? sebagai juru kunci. Sebagai juru kunci sejak tahun berapa Pak? Waktu umur 19 tahunan lah, 19 tahun mulai pulang dari pondok karena bapak saya meninggal. Oh iya. Nah kemudian boleh ceritakan Pak ya, ini mengenai Pulau Nusa Larang ini, tepatnya di Situ Lengkong Pak ya, Situ Lengkong. Ini di tengah-tengah Situ Lengkong pemirsa. Ini kapan nih Pak mulai dibangun atau dirintis gitu untuk dijadikan sebagai, kalau boleh dibilang ini mungkin selain wisata ziarah juga warna wisata Pak ya, wisata hutan. Nah ini sejak kapan nih Pak nih? Ini mulai penjarahan itu dari dulunya sudah ada dalam Merdeka pun, ya, cuma belum booming seperti sekarang. Ya. Jadi mulai dibesarkan Islamnya oleh Bang Gus Dur, beliau dikasih nama Asyid Ali Muhammad Umar, barulah tahun 2000 booming penjara. Iya. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur termasuk ya Makassar, termasuk Brunei, Malaysia, Vietnam datang sejak tahun 2000 dibesarkan Islamnya sepanjang Islam Gus Dur. Tapi sebelumnya juga banyak yang jarak. Cuma sekarang lebih booming Pak ya, lebih booming dan banyak diliput juga oleh TV nasional kalau saya lihat Pak ya. Sudah hampir semua stasiun televisi mungkin Pak ya di sini ya. Wisata, ya, ziarah di sini diliput sama ya
itu biasa-biasa, itu yang udah luar biasa. Iya. Nah kemudian Pak Ustadz, nah di sini ada tempat yang mengandung sejarah itu, yang berhubungan dengan sejarah tentunya Pak ya, dengan ini berupa apa aja Pak kalau kita dilihat dari pintu masuk sampai di sini? Ini kalau melihat sejarah Syekh Panjalu, saya ceritakan dari awal. Yang misalnya awal masuk ke sini, kenapa ada tubuh ular? Itu simbol. Kalau menurut sejarah sini, kenapa ada patung ular? Karena dulu ketika Belanda jajah tanah Panjalu, khususnya Nusa Larang ini, mau dihancurkan makamnya. Oh, mau dihancurkan oleh Belanda ya? Allah turunkan satu ular karena ini makam wali Allah. Sampai 7 detik tanpa dapur lagi 16 hektar, orang Belanda ketakutan dengan adanya ular. Jadi disimbolkan ular di sini. Itu menceritakan bahwa ada sejarah di sini tentang ular yang dimakan secara syariat Syekh Panjalu, maksudnya makam Syekh Panjalu. Jadi disebutnya makam Syekh Panjalu Pak ya, yang di dalam ini gitu. Nah selanjutnya apalagi Pak? Yang dulunya gini, orang Belanda itu mengambil senjata Syekh Panjalu kemudian dari Sina Ali, ternyata terbang lagi dengan sendirinya ke museum. Kita hancurkan saja makam, nggak hancur karena ada ular. Bahkan tanah Panjalu semua dihancurkan sama Belanda. Di Meriam. Ternyata Syekh Panjalu cahayanya datang. Mohon maaf ya, meskipun misalnya nggak pamurisan cahaya, menganggapnya beda zaman. Saya nggak ceritakan masalah jasa beliau ya, tapi cahayanya datang waktu ini menghancurkan Panjalu semuanya. Masuklah ke Meriam, tahan siapa yang rela masuk Meriam keturunan kami. Akhirnya ada setelah Semergong dengan keturunan Syekh Panjalu masuk ke Meriam, rela mengorbankan diri. Ternyata setelah ditembakkan karena kekuatan beliau jadi satu buah bangun. Makanya di sini ada kampung Kulit Bangun di sekitar sini Pak ya. Iya. Kalau di depan ada tubuh harimau, itu simbol juga. Simbol apa itu? Kan pernikahan dari Larang Kencana ke Raja Majapahit. Ini 2 orang, Bombang Larang, Bombang Kencana. Jadi setelah besar mau mencari ayahnya. Ya akhirnya nyasar ke tanah Panjalu. Saking haus, di sini kan banyak larangan. Nggak boleh minum langsung ke kendi. Jangankan di sini, dimanapun nggak boleh kurang adat. Yang jelas cuma di sini masuk adat nggak boleh gitu. Bang Balar ngomong ke sana, saking hausnya minum pakai kendi langsung sampai nyangkut. Jadi nggak ada yang bisa buka kendi itu. Ya ternyata yang bisa memecahkan kendi hanya keturunan Syekh Panjalu juga. Terpecahkan cuma setelah pecah jadi 2 harimau. Cuma setelah jadi harimau, ya karena orang Panjalu berjasa, keturunan Panjalu, dia larang Kencana punya 2 orang anak Bombang Kencana yang dari harimau itu berjanji akan menolong lagi keturunan Panjalu. Jadi disimbolkan cerita yang tadi, kenapa ada harimau di sana. Tentang ular juga beda kalau menurut pemahaman Habai Bagus Dur. Menurut Habai Bagus Dur, waktu jadi presiden tahun 2000, Syekh Panjalu itu bukan wali abdal. Ini kan boomingnya di sini wali abdal. Karena Syekh Panjalu itu mulai dari Prabu Boros Ngora itu awalnya nggak muslim. Prabu Boros Ngora, bin Prabu Cakadewa, bin Prabu Sampulu, bin Prabu Langga Gemilang, bin Maranggasati, bin Karimun Putih, bin Bataraga, bin Prabu Kisnajati itu nggak muslim. Karena jadi muslimnya setelah berburu ke Sina Ali, ya jelas kalau dulunya nggak muslim jadi muslim, walinya masih ada. Nah kalau menurut Bagus Dur, lambang ular itu menandakan Syekh Panjalu itu dia Rasul. Beliau pembuat tarekat pertama di Panjalu. Yang membuatkan Islam Syekh Panjalu yang dikutip dari sejarah. Jadi disitu dilambangkan ular itu karena beliau itu membuat tarekat pertama Syekh Panjalu, terus dilambangkan ular. Kenapa lambangnya ular? Ya ciri khas tarekat sebelah itu ular, maksudnya supaya mengingat kalau mau jangan sampai rumah. Beda paham itu kembali dengan sejarah tentang ular.
kalau bagi itu mengadakan beliau Rasul bukan berkat ke tanah Panjalu. Kalau di sejarah sini karena makam dihancur ada ulang, jadi membuatkan itu ulang sejarahnya sekitar. Iya. Setelah kita yang mendengar gitu ya Pak penjelasan tentang simbol-simbol Pak ya, memang awalnya juga saya nggak ngerti itu, ini kok ada lambang macan, ada lambang ular, sekarang saya baru tahu Pak ya. Nah kemudian tadi saya tanya juga di bawah ini masalah apa yang jumlah anak tangga, katanya ada 83 Pak ya, 83 sebagai lambang jumlah surat yasin gitu ya. Nah selanjutnya di samping kanan kiri saya itu tadi tuh saya lihat ada makam Pak ya, itu. Nah itu makam siapa aja Pak itu Pak? Ya sebelum naik ke tangga sebelah kanannya, kalau kita masuk ke tangga sebelah kanan itu Eyang Korolo. Oh, Eyang Korolo itu di zaman Belanda keturunan Sepanjang. Eyang Korolo itu nggak satu, jadi orangnya banyak dikasih nama Eyang Korolo. Jadi orang Belanda kesel, jadi kalau misalnya ini gorok itu nggak pernah mempan gitu. Bahasa Sunda nama kalah korolokan gitu, makanya dikasih nama. Tapi nama aslinya siapa Pak? Nama aslinya ada? Beda-beda sih. Oh, nggak ada. Tiap mau dibunuh dilemparkan ke sini itu yang aranan yang korolo. Tapi nggak ada nama aslinya, belum diketahui. Karena banyak. Karena banyak. Oh ya. Nah terus siapa lagi Pak yang kesini? Nah terus kesininya ada yang Cakra Negara Ketiga. Yang Cakra Negara Ketiga siapa? Cakra Negara Ketiga itu masih turunan Panjalu yang pernah ada booming di YouTuber ya urusan dengan Sumedang gitu. Cuma nggak terlalu diboomingkan ya karena takutnya ada salah persepsi. Betul. Orang Sumedang nggak boleh ke Panjalu. Bukan ikut, itu salah persepsi. Jadi Panjalu menyebarkan Islam di tanah Sumedang kebetulan nolak. Mending nggak mincak tanah Panjalu dari Sumedang, kerajaan Sumedang jadi Islam ya, karena nggak mau diislamkan ceritanya gitu. Bukan dikutuk sama ini dari sananya nggak mau kesini, cuma tujuh-tujuhnya itu ceritanya ceritanya di Cakra Negara Ketiga, cerita tentang Panjalu Muslim. Kalau ke sebelah sininya ada kisah itu Kisakti itu putranya dari Cakra Negara Ketiga. Cakra Negara Ketiga ulama tasawuf masih keturunan dari Panjalu. Ya karena kedekatannya juga sama Allah. Ya kalau misalnya lagi makan hewan-hewan itu makan, terus daun-daun yang jatuh bergulir di tengah-tengah, dekat sama Allah, semua makhluk menghargai beliau dan beliau menghargai makhluk-makhluk apa. Dan selanjutnya ada siapa lagi Pak? Yang di sebelah sini dekat ya, sini? Kalau yang di sebelah situ, yang tadi saya ceritakan sebelah sini, Cakra Negara Ketiga. Yang di sebelah situ, hanya petilasan. Petilasan berarti Galuh Permana Dewa bin Prabu Sang Cipta Permana Dewa Wawumina Ratu Gading Sejagat bin Batara Bambang Juwana. Itu hanya petilasan. Di sana ada batu tulis replika peninggalan Ratu Galuh Permana Dewa. Replika aja Pak? Replika. Yang aslinya di mana Pak? Yang aslinya di Cipanjalu. Cipanjalu itu kakeknya beliau. Beliau itu kan Prabu Aryan Kencana bin Boros Ngora bin Prabu Cakra Dewa. Tepatnya di Cipanjalu kakeknya beliau daerah Barat. Tapi ini semuanya keturunan dari Raden Boros Ngora semua Pak ya? Di sini Pak ya? Nah kemudian kalau Sanghyang Panjalu ini Pak? Ya kalau Panjalu ini siapanya Raden Boros Ngora Pak? Prabu Boros Ngora. Putra Prabu Boros Ngora itu dua. Yang katanya Tarung itu Pak? Iya, Prabu Harian Kuning sama Prabu Harian Kencana ya. Oh ini Harian Kencana yang ini? Iya. Itu pertarungannya Harian Kencana dengan Harian Kuning. Ya karena tim Danau jadi dua. Danau Lengkong. Situ Lengkong ini. Situ itu Danau, Lengkong itu kayak katel. Iya. Termasuk Boros Ngora juga sama. Bukan sekedar nama Boros Ngora saja. Boros Ngora sebelum Muslim suka bertirakat yang dimakan daun-daun ngora muda. Jadi Boros Ngora diambil dari nama tirakat beliau. Padahal nama aslinya siapa Pak? Ya Prabu Boros Ngora itu banyak si Abdul Iman.
terus Said Muhammad, Iya, iya. dan terus Syekh Mantili yang di Ciambang, Syekh Mantili. dan terus yang di Jampang Syekh Jampang Manggu, Iya. banyak Syekh di Bagusani di Lampung, jadi banyak Manggu. Jadi yang pertarungan antara hari yang kencang hari yang kuning adi kakak, tadi saya jelaskan, tarung dan jadi lagi. Akhirnya Prabu Borosmara itu nggak suka. Iya, adanya permusuhan dari Iya. anak-anaknya. Ya. Akhirnya Prabu Borosmara pada Allah, sekatnya hancur dengan sendirinya. Cuma di dalam danau ada bekas sekat, ya, tanah yang agak kuat, keras. Itu membuktikan ada sejarah dulu. Iya, iya. Sampai sekarang ada. Nah, sekarang ada. Cuma mungkin kalau lagi kering Pak ya atau gimana Pak? Kita misalnya ke danau terus kita nyelam ada. Nggak kelihatan Pak kalau misalkan Kelihatan. nggak maksudnya kalau dari atas nggak kelihatan. Kalau dari atas misalkan nggak dari kelihatan. perahu gitu. Ya seperti insya Allah abadikan Firaun ya supaya sejarah ini manusia tahu, kadang-kadang kan gitu. orang wah ini sejarah sekedar Cerita. bikin Iya, iya. Wah ini fakta Pak ya. Ya. Kalau beliau mempunyai karomahnya satu buah gunung. Jadi danau ini kan ini kan sebelum Prabu Borosmara menumpahkan air di tanah Panjalu ini, kan ceritanya Borosmara muslimnya berburu ke Sayyidina Ali, dirinya nggak muslim. Beliau selalu nantang orang. Jadi yang gagal siapa? Saya tantang. Jadi kalahkan terus sampai nantang Sayyidina Ali. Jagoan teh banyak. Akhirnya kalah sama Sayyidina Ali jadi muslim. Sayyidina Ali muslim lah Prabu Borosmara sama Sayyidina Ali. Nah selanjutnya Pak kalau misalkan apa tadi saya coba ini sang yang kuning ya Prabu Harian Kencana kan punya kelebihan dari danau tadi. Iya. Kalau yang seorang lagi adiknya siapa Pak? Adiknya ini Prabu Harian Kencana. Kalau kakaknya Prabu Harian Kuning. Ada makamnya sih Pak? Ada makamnya di Kapunduhan. Oh jadi nggak di sini, nggak satu lokasi? Beda. Nah itu ujungnya gimana Pak itu dari adik kakak ini? Ya ujungnya bersatu. Oh akhirnya bersatu gitu. Ya, saya kan tadi menceritakan kelebihan beliau tentang masalah gunung. Ya dari awal Borosmara setelah muslim mau pulang ke sini disuruh bawain jam-jam pakai batok kelapa sama Sayyidina Ali muji. Ini benar masuk Islam, benar menyebarkan Islam. Jadi kasih ujiannya dari batok kelapa disuruh diisi jam-jam padahal dibocorin dulu. Ya kalau terisi berarti benar. Ternyata terisi berarti sungguh-sungguh beliau masuk Islam. Akhirnya pulang ke sini menyebarkan Islam di sini sambil bawa batok kelapa diisi jam-jam. Satu gayung batok kelapa. Tumpahkan di sini jadi danau kurang lebih 71 hektar sama pulau ini. Nah danau ini sempat jebol sepanjang lu Prabu Harian Kencana cuma ngambil satu bidang tanah beliau lemparkan jadi satu buah gunung kacau itu kalau manusia. Kalau danau kalau danau bakal beliau. Ini kalau ini Pak ya, kalau yang saya dengar ini Pak ya, ini kan ada kaitannya dengan Kerajaan Galuh juga Pak ya. Nah itu zaman siapa Pak itu Pak? Kalau ada kaitannya dengan Galuh itu dari versi yang lain. Versi yang lain. Ini Pak, kita misalnya main di Sukabumi di Jampang ada makam Borosmara cuma Jampang Manggung. Terus kita main ke Ciambar ada Abu Diamantili. Kita kembali ke Subang ada di Subang yang Wongso Berparlana yang dikenal Syekh Muhammad dan Kaburi. Kita ke Lampung ada di Lampung Nah kita kembali ke Garut Sunan Rahmat Suci. Di sini ada kaitannya Pak. Sama Pajajaran sama Galuh. Itu yang di Garut itu Sunan Rahmat Suci itu kan Ismu Karim dari Kian Santang. Borosmara juga sama waktu di Garut. Kian Santang Sunan Rahmat Suci sama namanya. Orang tapi banyak nama apa ya? Nah, terus sama gurunya Sayyidina Ali. Cuma bedanya di karomanya saja. Kalau Sunan Rahmat Suci kan punya karomanya sama gurunya sama kami cocok menyebarkan Islam di tanah yang goyang godang berarti itulah kamu harus yang sana. Ternyata tepatnya di Garut tanah yang goyang godang akhirnya dikasih aran modal
Kalau di sini kan karomah Syekh Panjalu meskipun satu aran, satu guru, beda karomahnya danau. Jadi penjelasannya beliau disebut Kian Santang itu disebut Sunan Rahmat itu Kian Santang Prabu Panjalu itu dikasih dia. Nah kalau bapak tanya ada hubungannya dengan Pajajaran karena ada cerita itu. Kalau hubungannya dengan Galuh, ya karena kan seluruh tanah air Sunda itu dengan Galuh sama kerajaannya itu nyambung. Induknya semua ya kerajaannya nyambung. Ya, kita termasuk Cirebon. Cirebon kan punya murid Pangeran Usman yang asalnya gede. Itu kan sama kan. Lalu Pajajaran masih gini. Iya betul. Ya termasuk Hari yang Kuning. Kakaknya juga puluhan. Kalau kita kembali ke Tasik versi yang lain, Arya Sembilan itu kan Sukapura kakaknya ini berbeda cerita. Beda cerita. Yang jelas Wali bikin pusing kalau dicerna dengan akal. Iya betul. Betul. Nah Arya Sugeng itu kan dengan Galuh ada hubungan. Nah selanjutnya Pak ya, setelah apa Mapong gitu, terus ada apa lagi Pak sini Pak yang berkaitan dengan jejak dari Raden Borosmola ini? Yang berkaitan dengan Prabu Borosmola itu kelelawar di sini. Kelelawar, iya betul banyak. Kelelawar di sini itu sempat membantu untuk danau ini. Jadi waktu Borosmola mau menumpahkan air itu danau ini sama yang di sini yang mengandalkan kelelawar. Dia termasuk peperangan zaman Belanda yang bantu perang itu pasukan kelelawar. Ada sarangnya loh di sini ya. Ada. Nah terus di sini ada apa lagi Pak? Misalkan semacam bekas-bekas peninggalan. Kalau di sini lah yang tidak ada bekas peninggalan karena tahunnya tahun sekali. Paling ada pemberian dari Sayyidina Ali, subahnya beliau, dikasihnya beliau. Paling yang ada hanya itu. Di peninggalan-peninggalan hanya ada karomahnya saja. Karomahnya saja. Dan barangkali ada rasa petilasan gua di sini nggak ada. Kalau gua nggak ada Pak. Nah terus ini Pak, misalkan ada acara apa kayak selamatan gitu ya, kadang-kadang kan suka ada Pak ya. Di sini misalkan kalau di Cirebon bulan Mulut, di tahun sini ada Pak. Di sini ada tiap bulan apa? Sama bulan Maulud akhir. Di luar sana juga kan ada Turun Jimat, Sekaten ya di luar. Sekaten nih kalau Jawa ya. Kalau di sini nyangkut. Jadi benda-benda pusaka Syekh Panjalu termasuk pusaka intinya dari sini tadi pada bulan Maulid itu dicuci. Bukan berarti kita menghamba terhadap benda. Betul. Hanya sekedar ini mengingat sejarah terus kita. Iya untuk intinya berumah saja. Iya betul Pak. Tapi nanti kita boleh Pak ya lihat-lihat ke lokasi gitu. Atau barangkali ada lagi yang mau disampaikan Pak yang belum saya tanyain lupa gitu. Cukup sebenarnya sih banyak. Cuma yang saya takutin gini datang-datang sejarah atau datang untuk menanyakan sejarah sini, takutnya apa sih niat kesini? Yang jelas saja niat kesini itu hanya beriktibar pembelajaran mengingat kuburan, melihat kuburan berarti ingat mati. Iya betul. Terus mengingat ini misalnya namanya wali Allah ya dekat sama Allah, berarti iktibar. Berdoa itulah nomor 3 kalau menurut saya. Karena menggunakan orang suci kembali ke itu. Iya betul. Ya takutnya saya gitu. Jadi salah persepsi bahwa ke makam ternyata musik. Padahal nggak begitu itu amat. Orang makam ini pada ngerti. Iya. Bukan untuk meminta. Iya. Hanya berwasilah. Cuma itu yang saya lakukan yang ditambahkan dengan cara ini. Oh iya. Ya barangkali di sini juga ada ya semacam benda-benda pusaka itu yang ditemukan itu ada banyak Pak ya. Banyak Pak ya. Banyak disimpan di yang di bumi alit itu. Ya. Paling ada kelebihan Syekh Panjalu itu di Arya Satsanata Merengko, di sini batu yang nggak dimusimkan di bumi alit.
Ini adanya di Majenang baru. Di Majenang. Yang tadi masuk Sumberjang, tembakan di Lubang. Beliau punya kelebihan kejadian mungkin di Batu. Ya, seperti Gunung Karang kan, tanah sambil bertapa ya. Iya betul. Gunung Karang 2 kali 2 meter batu. Kalau batu itu bisa terbang berarti Bandung Jaya. Iya. Beliau sama. Di Panjalujaya itu petunjuknya dari batu. Dan keterangan kalau batu diangkat bisa ringan berarti Jaya Panjalu. Kalau berat sampai sekarang batu itu bisa ringan bisa berat. Itu kelebihannya keturunan sekarang ada di batu. Kurang lebih batunya 1 meter tinggi. Nah barangkali ini Pak ya, untuk sang yang Syekh Panjalu ini Pak, ini dulu masa hidupnya di tahun berapa ya Pak? Masa hidupnya kalau cerita di sini tahun Sabi, jadi tahunnya Sayyidina Ali. Tapi kalau menurut Abai beliau berbeda tahun. Berbeda. Ini sejarah asal, kalau versi ini. Kalau menurut Abai beliau termasuk yang bagus itu penjelasan waktu berdakwah di presiden di sini. Beliau itu Sayyidina Ali Muhammad Umar ila Rasulillah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain, Sayyidina Zainal Abidin, Sayyidina Imam Bakri, Sayyidina Sujah Pasar, Sayyidina Ali Al-Aidi, Sayyidina Muhammad An-Nabi, Sayyidina Sarun, Sayyidina Ahmad Al-Muhadi, wal Ubaidilah, wal Alai Muhammad, wal Alai, wal Ali Qasim, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Alai, Sayyidina Abdul Malik, Sayyidina Ali Abdullah, Sayyidina Ali Sayyidina Muhammad Kabir, wa Maulana Isa, wa Maulana Fis Ahmad, wa Maulana Syekh Panjalu, Sayyidina Ali Muhammad Imam berarti 21 ini setelah Rasul karena menurut Abai ya setelah dengan Sedatul Kahfi dia Sari Sedatul Sirbon. Bahkan menurut Abai Sedatul Kahfi itu adiknya beliau. Jadi berarti tahunnya 13-an lebih, mendekati 14-15 kalau menurut Abai. Kalau sejarah sini dari abang tanya tahun sahabat semasa dengan Sayyidina Ali. Yang Syekh Abdul Kahfi itu yang makamnya di Purwakarta itu Pak ya? Yang Cirebon. Cirebon, iya. Gunung Tembung. Yang gurunya guru siapa tuh, guru Sari Hidatullah. Iya, guru Sari Hidatullah ya. Nah, selain itu Pak ya, nih kalau misalkan di sini ada pantangan nggak Pak, di sini misalkan mau ziarah gitu? Ya, misalkan ya apa, pengunjung lah tidak boleh gimana. Kalau dulu memang kalau datang ke sini nggak boleh sebut kalong, buah kai, nggak boleh bilang iya ya harus yang putih. Tapi kalau sekarang sih banyak yang melanggar, nggak ada masalah. Kalau dulu asal salah ngomong ya ada aja Pak ya. Ada aja. Ya nanti kita boleh Pak ya, kita ini kebetulan hujan sih Pak ya, kita pengen lihat-lihat nanti ya. Demikianlah pemirsa hasil wawancara saya dengan juru kunci di Situ Lengkong Pulau Nusa Larang ini sama Pak Ustadz Abdul Aziz. Semoga penjelasan beliau bermanfaat buat pemirsa semua dan menambah pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa lagi dalam video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.